Menalaskan Pulau Cadas yang menawan, berperisai waigeo Sarawati Batanta dan Isor, mengandung banyak mutiara dan artefak bawah laut, memberi penanda jejak sejarah pelayaran masa lampau yang dilewati oleh pelaut Portugis, Spanyol, Belanda hingga Arabia, tempat bersemayam raja-raja di Papua yang disebut Raja Ampat. Raja Ampat, satu kabupaten di ujung paling barat Pulau Papua, telah membuat iri para pecinta lautan. Karena karang-karang langka yang menghiasi garis pantai di setiap pulaunya, yang kebudayaannya melampaui imajinasi banyak orang. Kali itu kumpulkan dulu motor barang. Ya, Raja Ampat. Kabupaten dengan gugusan batu-batu cadas yang telah berusia ratusan tahun, memberi satu tanda heran akan beratus misteri yang harus diterjemahkan. Berikut ini adalah sebuah cerita mengenai sebuah pulau di Raja Ampat yang memberi bukti bahwa misteri itu memang ada. Misol, pulau di mana Sultan Zainal Abidin dari Tidore pernah berjumpa dengan sepasang suami istri orang Matbat di sebuah benteng batu cadas yang disebut Kalaudi di Tumolon. Ikut, anak. Apa? Anak ikut. Ya, kita belum tahu. Nah, jadi awal itu ada sepasang suami istri. Waktu kebiasaan kan meti. Mereka bermeti, kebetulan ketemu Sultan. Sultan janjikan untuk beberapa waktu mereka ketemu. Nah, akhirnya mereka ketemunya di sini. Mereka buat ini, susun batu-batu ini untuk sandaran noke nih. Tapi bukan sini, bukan noke. Sini sebut dengan paludi. Paludi. Baku. Nah, jadi waktu itu mereka kumpul sampai macam itu begini sudah. Dia mulai air naik, pas ada tanda, biasa dulu itu ada tanda. Itu maleo dia terbang, tahu bahwa Sultan sudah ada. Nah, tujuan utama Sultan ke sini adalah pertama itu dia sumpah. Sumpah supaya orang asli di sini tidak boleh mau bunuh lagi dengan parang. Itu kalau suait naik boleh kita masuk ke dalam lagi ada itu kulibia, karena di sini tuh don sumpah dengan kulibia triton dengan batu gosok. Bapak di tempat yang tugu itu. Nah, jadi itu. Jadi Sultan itu kan pergi ke mana, datang dari mana kita kan tidak tahu. Jadi itu artinya sepintas untuk cerita tentang ini. Makanya ini penduduk ya menunggu kedatangan Sultan itu di sini sudah. Salah satu pengawal setianya dimakamkan di Bemlol.
Misol, pulau di mana seorang penyiar Islam terkemuka dimakamkan dan makamnya sangat dimuliakan. Di depan makamnya berdiri kokoh benteng Jou Mangova, berdampingan dengan makam Boki Tabalulus. Menjadi titik awal dari banyaknya makam keramat yang menandakan kehadiran Islam di pulau ini. IFB di depan kampung Kapacol. IFB Lapalol. IF Pale Lapale. Makam orang Cina tempo dulu. IF Setlol. IF Mara. Saya nama Abu Bakar Ungkabu, umur sudah sekitar 70 tahun lebih. Kalau perjalanan perdagangan hidup lintah ini, dulu kami punya moyang dari Sulawesi, dari Tawajo. Mereka dari Sulawesi datang ketemu di Serem dulu, Serem Timur. Dia berdua saudara, adik-adik. Setelah itu satu tinggal di Serem, satu langsung ke sini, dia berdagang. Jadi sampai di sini mereka pakai perahu, berdagang. Akhirnya kampung Lilintah ini dia yang pasang lampu duluan di sini. Atau tempat suci purbakala di Sumalelen. Misol, satu pulau kecilnya diberi nama Pulau Islam. Telah mendapatkan penegasan dengan keberadaan tiang masjid purba di Kampung Usaha Jaya. Ini adalah tiang pertama masjid yang ada di kampung Usaha. Inilah tiang masjid tertua di kampung ini, dan tiang ini masih berhubungan dengan seluruh wilayah kampung, dan juga yakni di sinilah tempat pertama kali Islam sampai di kampung. Untuk mengawalikannya, masyarakat kemudian membungkus tiang itu dengan lapisan semen.
Itu butuh penelitian lebih dalam untuk menggali tentang sejarah masjid ini. Sejarah bahwa banyak sekali yang batu dan sekarang ada di sebelah kanan namanya Masjid Baitul Atiq. Beberapa ratus meter ke selatan pulau pernah ditemukan segebok emas dalam kendi, diyakini sebagai peninggalan dinasti Ming China. Jadi di bukit kecil inilah peninggalan dinasti Ming itu ditemukan di Kampung Usaha Jaya. Bisa kita lihat posisinya berada di pinggir laut, tapi kemudian dia tersembunyi di atas bukit. Jadi ketika satu waktu masyarakat sedang menggali tanah untuk mengisi bahan bangunan, kemudian sebuah pohon rubuh dan di bawah pohon tersebut keluarlah sebuah kendi dan di dalamnya berisi emas peninggalan dinasti Ming, diyakini sebagai peninggalan dinasti masa China. Dan ini mungkin berhubungan erat dengan kapal yang kemarin kami temukan di Kampung Gamta yang disebut kapal Mul. Di Lilinta, piring antik langka masih banyak disimpan oleh penduduk. Dan sebuah teko pecah 1000 milik sebuah perusahaan Petrusrejut yang berdiri tahun 1839 di Maastricht, Belanda telah ditemukan terkubur dalam perut buminya. Saya ini pernah ikut survei hutan waktu tahun 83 itu dengan tim geologi dari Bandung di bawah pimpinan Pak Abimayu. Kebetulan survei hutan ini keliling pantai, jalan lintas utara ke barat, timur ke selatan selama 4 bulan. Nah, itu saya buktikan harta-harta peninggalan zaman dulu. Saya pernah sampai yang tahapan kedua kita survei itu cagar alam. Juga begitu. Saya pimpin cagar alam itu 4 bulan di Misolin. Keliling pantai, terus lintas timur barat, selatan utara. Jadi barang bukti, barang-barang piring-piring dulu itu saya masih ingat yang berapa tumpuk saya dapat itu sampai sekarang. Masih dalam hutan kan? Terus yang bukti kita orang bawa pulang waktu pertama geologi. Saya yang garis tengah itu 80 cm, saya bawa 1. Mangkok, macam mangkok itu. Bukan piring. Seperti dulang. 80 cm garis tengah. Nah itu yang sedang-sedang sampai yang seperti piring mangkuk 6 buah. Itu bawa pulang? Bawa pulang. Dari dalam hutan? Emas, kendi, piring antik, dan teko itu sepertinya merupakan muatan dari kapal Mul yang karam di Sungai Gamta ketika akan berbalik arah. Jadi begini, ini pada zaman dulu. Zaman dulu itu kapal Mul dia punya kapal awalnya dari kapal Portugis. Nah, kapal Portugis itu dia dari Portugis. Sampai kemari di Muara ini dia buang jangkar di depan itu ada batu timbul di depan itu dia punya jangkar. Kemudian dia ketemu dengan kita punya leluhur itu, dia nama Kablebet, terus Kablebet ini yang bawa masuk dia. Bawa masuk kapal ini ke dalam. Tuntun orang masuk dalam. Masuk dalam. Sampai di sana, itu ada hall lagi itu dengan panggil bahasa kita ini kapal putar. Nah, itu di tempat dia mau putar toh. Dia langsung sampai di sana. Nanti sebentar bisa buktikan sendiri.
Sampai di sana dia punya sekuci. Dia lepas dia punya sekuci dulu. Oh. Mungkin jarak 200 meter. Nah, sekucinya itu dengan kapalnya itu jarak 1 meter, 200 meter. Nah, terus kapalnya sudah kandas di situ. Ini sebenarnya cerita, tapi nanti sebentar membuktikan sendiri bahwa bentuknya sebagai sekuci, tidak ada beda. Nah, terus sampai di sana kapal itu dia kandas di situ sudah, yang namanya kapal mulu. Nah, sebentar nanti buktikan bahwa depan kapal pun ada jangkar. Ada juga jangkarnya. Jangkar walaupun bentuk batu, tapi itu jangkar terus dia punya ranting dari kapal ke jangkar juga terbentuk. Walaupun batu tapi terbentuk sebagai ranting. Yang rantai kapal dan sekocinya telah membatu dan masih dengan jelas terlihat. Ah, itu. Nah, Karatan Bapak. ini besi. Dan yang pasti, meriamnya pernah dijadikan sebagai hiasan kantor gubernur Provinsi Papua di bawah pohon beringin yang kini telah rai. Merupakan artefak sangat berharga warisan bangsa Indonesia. Di Wafilol, Kampung Lilinta, tumbuh dengan subur kebun pala dan cengkeh, menjadi salah satu rempah pembuat gani kupa. Ada 2 jenis bia itu, satu di dalam air. Nah, itu dia di dalam air, bukan dia di darat, di air, tapi rasanya beda dengan yang di darat. Terus sekali itu cuma rica, garam, miwon, biji pala itu saja, jeruk. Gani kupi. Sagu yang dibungkus. Kupi itu dibungkus. Gani kupi. Iya, ini kopi. Bahannya sagunya diajak kasih halus baru dikasih kering. Yang dapat kita nikmati di atas tikar gaba-gaba berpengikat tali rotan. Anyaman tangan perkasa Mama Misol. Tak terlupakan, di Pulau Lento Kapul, puluhan kenari selalu memuntahkan buahnya untuk dibuat halua kenari dengan cita rasa manis dan gurih. Akhirnya, kekayaan Misol melalui budayanya adalah satu anugerah tersendiri. Manusia Misol masih menyandarkan segala aktivitas pada tradisi. Dapat kita saksikan hingga saat ini. Jawa Selamat menjadi permulaan aktivitas. Saling mengundang untuk peringatan kebahagiaan maupun kedukaan. Jakfawol terus dipraktikkan. Upacara perpisahan dengan kerabat yang telah berpulang menjadi satu kewajiban. Sementara memberi makan penguasa alam gaib menjadi semacam ritual penting untuk menolak bencana. Yang kesemua kebiasaan itu adalah contoh nyata dari pertemuan antara kepercayaan lokal dengan religi yang membersamai orang-orang yang datang dari negeri Timur Jaya. Mungkinkah semua cerita di atas memberi banyak tanda bahwa Raja Ampat, terutama Misol, adalah satu titik misteri jalur rempah yang akan menegaskan cerita tentang kejayaan Nusantara di masa lampau.